Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة ويحرم على الحائض وحدها الصوم وعبور المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع فيما بين السرة والركبة والجماع في الحيض من الكبائر ويجب عليها قضاء صوم رمضان دون الصلاة وإذا انقطع الدم حل لها الصوم قبل الغسل ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. Hadirin hadirat rahimakumullah, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus para guru-guru kita, kemudian para pemirsa streaming website Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para penonton daripada TVI News, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semuanya diberikan di penghujung bulan Rajab keberkahan yang berlimpah ruah yang diberikan Allah dari mulai awal Rajab sampai akhir Rajab, dilipat gandakan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir Rajab, berlipat-lipat ganda untuk kita semuanya yang hadir dan semuanya yang kita doakan di dalam hati kita, sanubari kita, dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dijadikan bulan Rajab tahun ini bulan kemenangan untuk umat Islam. Diangkat semua bala, semua musibah, semua ujian yang terbesar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di negeri-negeri saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, di Irak, di Syam dan seluruhnya di biladul muslimin, di negeri-negeri umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala angkat musibah dan bala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana biasa kita membaca daripada pembacaan kitab Mukhtasar Latif yang telah minggu lalu kita bahas di dalam masalah yang berkaitan dengan taharah, yang bab terakhir yaitu masalah haid dan nifas dan wiladah. Darah haid, darah nifas, darah lahiran. Yang kemarin telah kita bahas dari masalah yang berkaitan dengan haid, dari definisi haid yaitu as-sayalan di dalam bahasa, kemudian di dalam fikihnya dikatakan ad-damul kharij min aqsa rahimil mar'ah ala sabili istihah, darah yang keluar dari atas bagian rahim dari jalan kesehatan. Itu yang dinamakan haid di dalam definisi fikihnya. Kemudian kemarin kita telah bahas bahwa haid dimulai dari umur seorang anak wanita yang berumur 9 tahun kurang lebih, dikurangin 16 hari, masih dikategorikan darah tersebut darah haid. Tapi apabila lebih daripada 16 hari, maka bisa dikategorikan darah itu darah fasad, darah yang kotor, darah rusak. Jadi 8 tahun 11 bulan kurang 14 hari, masih kemungkinan besar darah itu dikategorikan darah haid. Dengan tentu daripada kriteria syarat-syarat yang memenuhi darah itu dinamakan darah haid. Kemudian kemarin kita juga mengetahui berbagai macam warna darah haid. Haid mempunyai 5 warna. Hitam, sawad, kemudian ahmar, merah, kemudian asgar, merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan, sama aja di dalam bahasanya kemarin. Saya kemarin bilang orange. Merah ke kuning-kuningan apa tuh kira-kira? Saya juga masih bayang, belum tukang, ini yang tahu tukang cat nih. Merah ke kuning-kuningan diterjemahinnya, atau kuning ke merah-merahan, sama juga. Kemudian asfar, yang keempat adalah darah kuning. Kemudian yang kelima akdar, darah yang keruh. Itu semuanya darah-darah, warna darah-darah haid
Dan di dalam hari-hari masa haid tidak ada permasalahan dengan keluar perbedaan warna di hari haid. Nanti kita akan bahas kalau keluar dari hari-hari haid. Makanya kita harus tahu dulu darahnya, warnanya. Itu dari sisi warnanya. Kemudian dari sisi sifat darah haid. Ada 3 kemarin. Ladza, keluarnya panas, sakit. Kemudian natin, baunya ada kurang sedap. Kemudian sakin, kental. Mungkin juga raqiq, mungkin. Tapi yang lebih utama, yang diutamakan adalah darah yang kuat, yang merah, yang kental, kehitam-hitaman. Itu lebih diutamakan. Jadi dari sisi sifatnya, pertama ladza, keluarnya panas, agak sakit, nggak sakit banget, jangan sampai sakit banget. Di dalam kedokteran juga dilarang sampai sakit yang nggak kuat ditahan, bisa orangnya pingsan. Itu mungkin ada penyakit di dalam rahimnya, baik itu penyakit kista dan yang lain-lainnya, itu urusan dokter di urusannya. Kalau terlalu banget, itu pasti ada sesuatu yang nggak beres di dalam darah tersebut, dalam rahim orang tersebut. Tapi memang darah haid kriterianya ladza, mujir, sakit dia keluarnya. Kemudian sakhin, kental. Kemudian yang terakhir adalah natin, muntinah, bau. Makanya darah haid ini sulit untuk dihilangkan. Kalau dia punya kriteria tiganya itu kumpul dalam darah yang keluar, itu agak sulit dibersihkan. Udah ada baunya, kemudian ada kentalnya, kemudian kerasnya itu warna. Itu dari sisi sifat-sifatnya. Kenapa kita bahas itu? Karena nanti akan berproblem di dalam menstruasi perempuan. Wanita ada problem di dalam menstruasinya. Ini kita hafalin dulu. Dari sisi warna, kemudian dari sisi sifat. Dari sisi warna, dari sisi sifatnya. Kemudian dari kebiasaannya. Dinamakan darah haid itu keluarnya 1 hari 1 malam. Baru dinamakan itu darah haid kalau minimalnya keluarnya 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau kita bilang 1 hari 1 malam, yang terbayang dengan kita dari pagi, nggak mesti dari pagi, dari siang, dari sore, dari malam. Yang penting hitungannya 24 jam. Bisa 24 jam dalam 1 hari penuh keluarnya gimana? Setiap jam kalau dimasukin ke dalam kemaluannya masih berdarah. Nah, perubahan warna darah ketika saat itu tidak bermasalah karena masih dalam kategori hari haid. Atau 24 jam, kemarin kita katakan terputus-putus selama 15 hari. 24 jam selama 15 hari. Itu pun dikategorikan darah haid. Atau 15 hari full, keluar darah setiap hari full, jarang. Yang kebanyakan yang terputus-putus tadi. Tapi nggak keluar dari batas minimal, nggak lebih dari batas maksimal. Minimalnya 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari. Nah, ini di sini yang banyak bermasalah. Ketika darah haid kurang dari 24 jam. Ketika darah haid lebih daripada 15 hari, itu dinamakan darah istihadhah. Darah istihadhah. Kalau di hari-hari haid, tidak ada permasalahan. Warnanya nanti pertama mungkin agak keruh, kemudian mungkin mulai kemerahan, mulai kehitaman, itu nggak bermasalah kalau nggak keluar dari hari haid, dari 1 sampai 15 hari. Yang bermasalah ketika dia keluar kurang dari 24 jam, lebih daripada 15 hari. Itu dinamakan darah istihadhah. Darah nyakit, darah kurang baik. Darah yang dikatakan damul kharij min adna rahimil mar'a ala sabilil illah. Darah yang keluar dari bagian bawah rahim karena penyakit.
itu namanya istihadah. Orangnya mesti berobat. Tapi istihadah tidak seperti hukum haid. Kalau haid, kita akan bahas di sini, ada beberapa yang diharamkan ketika orang lagi haid. Tapi istihadah tidak ada yang diharamkan, boleh melakukan apapun, sama seperti orang biasa lagi nggak haid. Walaupun dia berhubungan dengan suaminya, lagi pas darah mengucur, nggak masalahkan oleh ulama. Karena itu darah istihadah, bukan darah haid. Sebaiknya, kata ulama, kalau lagi keluar darah, jangan berhubungan. Karena bisa mewariskan kecacatan kepada si anak. Lebih bisa berhati-hati. Namun terkadang, istihadahnya perempuan ini, lebihnya kelewatan, banyak banget. Ada yang sampai sebulan penuh keluar darah. Ada yang 25 hari keluar darah. Ada yang 20 hari keluar darah. Pokoknya selama lebih dari 15 hari, setelahnya itu dikategorikan darah istihadah. Kemudian darah haidnya yang mana? Nah, di sini perlunya main di warna darah. Perlunya kita perhatikan tadi warna darah. Warna darah itu menentukan di dalam istihadah dan haid. Ketika darah itu berlebihan dari batas maksimal atau kurang, kalau kurang udah damul fasid, kurang dari 24 jam itu darah kotor. Maksimal, lebih dari batas maksimal, itu darah istihadah, harus dilihat. Kalau perempuan tersebut orang yang baru keluar darah haid, ada dua dari orang perempuannya, ada yang baru, ada yang mu'tadah. Orang yang baru keluar dinamakan mubtadi'ah. Yang sudah pernah keluar darah haid dinamakan mu'tadah. Orang yang baru keluar darah haid dinamakan mubtadi'ah. Dan mubtadi'ah dan mu'tadah ini ada berhubungan dengan warna darah. Yang mubtadi'ah, yang mumayyizah. Ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Orang yang baru keluar tapi ada perbedaan warna darah. Ada perbedaan warna darah. Orang yang baru keluar, tapi ada perbedaan warna darah dinamakan mubtadi'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang kedua, orang yang baru keluar, tapi tidak ada perbedaan warna darah, stabil darahnya. Yang mubtadi'ah mumayyizah hukumnya diambil dengan tamyiz, perbedaan darah yang terkuat. Yang mubtadi'ah mumayyizah, kalau ada perbedaan warna darah dari hari pertama dengan hari ke-18, yang 8 kental, hitam, yang 10 darah merah biasa, atau darahnya kekuning-kuningan mulai encer. Maka yang diambil yang terkuat, warna yang terkuat, yaitu darah yang hitam, yang 8 hari. Paham? Kalau dia baru mulai darahnya, perempuan ini baru keluar darah haid, dan ada perbedaan warna darahnya, ketika bersambung darah haidnya melebihi batas maksimal. Batas maksimalnya 15 hari, dia 17 hari, dia 16 hari, dia 18 hari, dia 20 hari, 19 hari, 20 hari, 21 hari, sampai sebulan penuh. Ada yang begitu? Ada, banyak. Yang begitu biasanya ya faktor, yang kata dokter nih, dokter faktor hormonnya berlebihan, atau stres yang berlebihan, kerja keras, itu, atau memang ada dasar penyakit yang dialami oleh anak perempuan tersebut. Kita bahasnya sekarang, kalau melebihi batas maksimal, dan dia baru dan ada perubahan warna darah, maka yang diambil adalah yang terkuat warna darahnya. Ada merah, ada hitam, ada kuning. Yang hitam yang diambil. Yang hitam yang diambil. Nanti ada syarat-syaratnya. Ini kita asal ngerti dulu. Karena ada 7 gambaran, saya hanya ngambil 4 aja. Karena yang 3 ini perlu duduk dengan table. Kalau kita jelasin nggak pakai table, ngawur nar otak kita. Kitanya nggak bisa jelas. Kalau mau jelas, itu bikin daurah dengan Habib.
bikin daurah, kita bikin benar-benar khusus pemahaman tentang darah istihadah. Tapi gambaran gampangnya ini 3 yang sering terjadi. Kalau di awal kemudian dia ada perubahan warna darah, maka yang terkuat itu darah haid, yang tidak kuat itu darah istihadah. 6 darah haidnya keluar pekat hitam. Setelahnya 20 hari, 15 hari, 14 hari, 13 hari, 12 hari, 11 hari darah merah. Yang mana yang diambil? Darah yang kental hitam. Yang pekat itu yang diambil darahnya sebagai darah haidnya. Selebihnya adalah darah istihadah. Itu di dalam fikih kita ya. Ini kita bicara di dalam fikih Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Jadi nanti kalau nonton ada yang berbeda pendapat, ada ustadz yang ngajarin lain, tanya, ini bahas Imam Syafi'i bukan? Terkadang main gampangin aja, ngelihat darah haid, nggak ngelihat darah bersih. Itu madhabnya Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal 10 hari haid, selainnya istihadah. Itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita nggak bahas madhab lain, kita bahasnya madhab kita. Itu mubtadi'ah, mumayyizah. Apa mubtadi'ah? Orang yang baru keluar. Mumayyizah ada perbedaan warna darah. Paham? Hukumnya apa? Yang terkental dan yang lebih kuat warnanya itulah darah haid. Selebihnya adalah darah istihadah. Sudah paham satu ini? Saya bisa mengambil gambarnya cuma 4 doang nih, biar cepat. Karena 3 sulit itu harus dengan table. Yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Apa mubtadi'ah? Perempuan yang baru keluar darah haid. Ghairu mumayyizah, tidak ada perbedaan warna darah, monoton darahnya. Dari hari pertama ke hari 30, dari hari pertama ke hari ke-20, dari hari pertama ke hari ke-16, darahnya merah aja. Nggak ada perbedaan warna. Keluarnya sama itu darah. Maka hukumnya hari pertamanya haid, yang keluar darah setelahnya itu adalah istihadah. Mau dia keluar 15 hari, 16 hari, 17 hari, sampai 29 hari istihadah. Kalau darahnya tidak ada perbedaan. Sudah paham itu? Gampang kan? Jadi 2 gampang. Sekarang yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Orang yang sudah pernah keluar darah haid. Sudah pernah keluar darah haid. Walaupun ulama kita ngambil rata-rata. Mu'tadah walaupun dia baru sekali keluar besoknya sama. Nah itu sudah dikategorikan mu'tadah oleh ulama kita. Dalam kedokteran nggak bisa seperti itu. Kadang bulan pertama dengan yang darah keluar haid yang kedua berbeda waktunya. Sampai ketemu yang sama. Sampai ketemu yang sama waktunya. Itu dinamakan dia mu'tadah. Orang yang sudah pernah keluar darah haid. Hukumnya sama. Yang mumayyizah ada ghairu mumayyizah. Ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Yang mumayyizah hukumnya sama seperti yang mubtadi'ah. At-tamyiz mugaddam. Perbedaan warna darah yang lebih kuat itu yang didahulukan. Udah pernah keluar, walaupun saya biasanya 5 hari, biasanya 7 hari, biasanya 10 hari, sekarang 18 hari. Ada perbedaan warna darah gak? Ada. 8 hari, 9 hari kuat, setelahnya encer biasa, merah biasa. Maka yang terkuat itu yang dihukumkan. Loh, saya biasanya 5 hari. Iya, tapi Anda ini hukumnya mu'tadah mumayyizah. Jangan ngeliatin tamu, hilang fokus nih. Oh, ngeliatin sono, hilang sini gambarannya susah ini istihadah. Tamu biarin yang nyambut habaib aja. Mu'tadah mumayyizah. Apa mu'tadah mumayyizah? Orang yang sudah keluar pernah darah haid, kemudian dia ada perbedaan warna darah. Yang didahulukan adalah yang lebih kuat itu darah haid, yang enceran itu darah istihadah. Walaupun dia sudah punya kebiasaan. Walaupun di kebiasaannya 5 hari, 7 hari. Ini darah kentolnya tahu-tahu tiba-tiba 8 hari, 9 hari, 10 hari. Kemudian setelah itu encer. 6 hari, 7 hari encer. Yang dihukumkan yang kuat dari darah, bukan dari kebiasaan. Ingat, kalau ada antara kebiasaan
dan perbedaan warna darah, yang didahulukan perbedaan warna darah, bukan kebiasaan. Yang keempat sekarang, ini saya ngambil yang sampai yang keempat doang. Ingetin di sini. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Orang yang sudah biasa keluar tapi darahnya stabil. Darahnya stabil. Gak ada perbedaan warna darah. Darahnya merah semuanya. Itu diambil dari faktor kebiasaannya. Berapa biasanya? Oh 5 hari. Udah 5 hari. Beda dengan mubtadi'ah tadi. Kalau mubtadi'ah apa? 1 hari haidnya, selebihnya istihadah. Di sini beda. Ukurannya dengan kebiasaannya. Kenapa? Karena darahnya nggak ada perbedaan warna. Paham? Ini 4 contohnya paham. 3 nanti yang ribet. Ini perlu dengan tabel. Apa ribetnya? Ada orang mu'tadah biasa keluar darah, tapi dia nggak pernah ngitung darahnya. Makanya kemarin saya suruh ibu-ibu yang punya anak, bapak-bapak yang punya anak perempuan, suruh dia tulis kebiasaan waktunya, kadar lamanya, dan dari mana keluarnya, awal bulan, akhir bulan, tengah bulan. Kenapa? Karena nanti ketika mu'tadah ghairu mumayyizah, ada yang lupa. Wah, waktunya anda lupa berapa? Kan dihukumkan dengan waktu, kebiasaannya. Dia lupa. Gimana mau dihukumkan? Ada yang lupa waktu, ada yang lupa kadarnya. Berapa hari ya? 4 hari, 5 hari biasa. Nggak tahu juga. Ini ada permasalahan nanti di dalam ulama. Ada yang dua-duanya lupa. Nggak tahu waktunya, nggak tahu kadarnya, nggak tahu kapannya. Itu lebih diberatkan oleh ulama. Tapi kita nggak bahas yang 3 itu. Kalau mau bahas 3 itu harus dengan pelajaran khusus. Mungkin kita dengan daurah. Ini selesai ya? Selesai belum? Paham nggak? Nggak paham itu ulang-ulang di inian. Waktunya Habib Bagir kesian habis dah. Sekarang kita masuk orang yang haid, hukumnya ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang lagi haid. Ini udah pernah kita ulang-ulang. Saya makanya nggak terlalu bahas ini karena pernah 2 kali kita mengulangnya. Kalau yang istihadah, memang dari kitab pertama, kitab kedua saya nggak mau bahas karena belum saatnya untuk dibahas. Itu 3 juga belum saya bahas karena memang perlu pemikiran, konsen yang penuh. Karena pembahasannya agak dipersulit oleh ulama kita. Sekarang wa yahrumu bil haidi ma yahrumu bil janabati. Haram dengan orang yang haid apa yang diharamkan di dalam orang yang punya hadas besar. Orang yang keluar mani sama dengan haid, tapi lebih tambahannya lagi, ada tambahannya 2. Yang pertama as-shalah, salat enggak boleh. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Sayyidatna Aisyah, dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi enggak diperintahkan untuk mengqadha salat. Bahkan di dalam mazhab kita haram. Haram sengaja ngajak salat dalam hari-hari haid. Haram. Lakukan salat dalam masa haidnya, dalam keluar darah haidnya. Haram ibadahnya. Goboknya juga haram. Bukan waktu haidnya haram, goboknya juga haram karena nggak diperintahkan. Itu kita muamalah fasidah, haram melakukannya. Wat tawaf, yang kedua tawaf. Rasulullah SAW mengatakan at-tawafu bil bait salatun. Tawaf di rumah Allah itu sama kedudukannya dengan salat, illa annallaha ahalla fihi nutqa. Kecuali hanya Allah bolehkan ketika tawaf itu berbicara. Faman nataqa fihi fala yantiq illa bi khairin. Siapa orang yang berbicara pada saat tawafnya, hendaklah dia berbicara dengan yang baik-baik. Jadi apa? Tawaf juga diharamkan ketika orang haid. Kata Rasulullah SAW pada Sayyidina Aisyah, i'mali ma ya'malul haj illa an tatufi. Kata Rasulullah SAW, amalkan amal orang-orang haji kecuali tawaf. Jangan tawaf. Tawaf dilarang untuk orang yang lagi haid.
Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an bigasdil qiraah, dengan maksud baca Qur'an. Kalau dia baca Al-Qur'an karena hafalannya atau menjaga diri, biasa baca wirid untuk menjaga dirinya, tahsin untuk menjaga dirinya. Ada ajaran-ajaran Rasulullah SAW, hasanah, penjagaan diri, dengan baca ayat kursi, baca kulhu, baca kul a'udzu birfalaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu tahsin dari Nabi SAW, baca yasin. Ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia biasa melakukannya, wiridannya. Boleh kata ulama. Tapi niatin baca Quran haram. Hanya niat. Atau orang penceramah, keluarin dalilnya. Ketika dia berceramah, dibolehkan oleh ulama. Itu selain dengan niat baca Al-Quran. Wa qiraatul Qur'ani bigasdil qiraah, membaca Al-Quran dengan maksud membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran langsung nggak boleh. Kalau tadi hanya zikir aja boleh. Zikir maksudnya wiridan. Kalau kita hafud, menjaga diri, tahassun, boleh. Mahwaid, dengerin ceramah, orang yang berceramah, mengeluarkan ayat Quran dalam keadaan haid, perempuan, boleh. Bahkan kalau di atlak, kemudian nggak ada niatan, nggak berniat Quran, keluar aja Al-Quran begitu aja. Keluar begitu aja Al-Quran, dia nggak sengaja keluarin Al-Quran, ayat Al-Quran. Nggak ada niat baca Quran, lepas saja bacaannya. Al-Quran dari orang yang haid, itu juga tidak diharamkan oleh ulama. Tapi sebaiknya, kata ulama, kalau lagi darah haid, jangan baca Qurannya dalam hati. Itu sebaiknya. Tapi dari sisi haramnya tidak diharamkan. Kalau bukan maksudnya membaca Al-Quran langsung. Kalau dia nggak ada maksud keluar Al-Quran, atau dia niatnya zikir, atau dia niatnya menjaga diri, dibolehkan oleh ulama. Tidak haram. Tidak haram, tapi sebaiknya jangan. Kalau tanya sebaiknya gimana, afdolnya gimana, jangan baca Quran dalam keadaan haid. Bukan berarti haram. Wa yahrumu 'alal haidi wahdaha, dan haram atas orang yang haid saja as-saumu, berpuasa. Karena orang yang hadas besar berpuasa boleh. Kita lagi habis berhubungan dengan istri kita belum mandi, puasa terusin, boleh. Yang penting niat. Niatnya dari maghrib sampai sebelum fajar. Mandinya kesiangan misalkan orang-orang malas kayak kita. Atau dia keluar mimpi, keluar mani. Itu apa? Janabah. Boleh dia puasa. Batal enggak? Enggak batal dengan keluar maninya. Asal dia udah niat. Niat puasa. Maka di sini katakan wa yahrumu 'alal haidi wahdaha, haram atas orang yang haid saja as-saumu, berpuasa. Wa uburul masjidi in khafat talwithahu, dan ubur, lewat maknanya pintunya masjid ada dua. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Beda dengan taraddud. Beda dengan bolak-balik. Bolak-balik hanya satu pintu. Nah itu taraddud haram. Ubur saja, lewat doang dari pintu sini masuk, keluar pintu sono, atau dari sono keluar masuk dari pintu sini, seperti yang di masjid sekarang nih. Pokoknya mesti ada dua pintu, itu numpang lewat doang. Haram kalau takut darahnya ada yang berceceran. Nah, kalau saya udah pakai jaga bib, ubur doang boleh. Numpang lewat doang, walaupun makruh. Tapi apa? Boleh. Hanya numpang lewat. Beda dengan taraddud. Apa taraddud? Pintunya satu di masjid. Dia masuk dari situ, dia keluar dari situ. Nggak boleh. Sama dengan hukumnya al-mukus. Diam di dalam masjid. Diam di dalam masjid pun tidak dibolehkan bagi orang yang haid. Wal istimta' bima baina surrati war rukbah. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Ini ada pembahasan di dalam ulama. Bahasnya ada yang bahasa istimta, ada yang bahasanya mubasyarah. Kalau istimta bersenang-senang, termasuk diantaranya bukan hanya megang, bukan hanya berhubungan dengan badan dengan istri, tapi memandang dengan syahwat. Haram. Memandang dengan syahwat
bermain-main dengan istri tanpa penghalang di antara pusar dan lututnya, dan apalagi berhubungan berjima itu haram. Tapi dua mutlak, satu masih ada khilaf. Dua mutlak, berhubungan berjima dengan istri haram mutlakan. Haram mutlak. Memandang dengan syahwat dan mubasyarah tanpa syahwat itu khilaf. Mubasyarah bersentuhan kulit. Mubasyarah itu bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut. Itu ada khilaf ulama. Tapi Imam Nawawi mengambil pendapat banyak ulama dari madhab Ahmad. Yang paling disepakati adalah berhubungan. Berhubungan itu mutlakon haram dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jauhi, kalau kita pisahkan wanita-wanitamu dalam keadaan haid. Maka di sini dikatakan wal jima'u fil haidhi minal kabair. Berhubungan badan pada wanita yang haid itu daripada dosa besar. Dan ulama memberikan jalan untuk suluh dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhubungan badan dengan istrinya dalam keadaan haid di awal darah, maka hendaklah dia selain minta ampunan Allah bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar uang emas. 1 dinar uang emas. Kalau isyrina gaflah, 1 gaflah 20 kaflah itu 84 gram. 1 kaflahnya berarti 4 gram sekian lah. 5 gram taruh. 5 gram emas murni. Bersedekah dengan emas murni kalau dia berhubungannya di awal darah, kata ulama. Kalau di akhir darah dengan setengahnya. 2,5 gram. Itu untuk mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain dia beristighfar, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, bertobat tidak mengulangi lagi, hendaknya dia melakukan sedekah dengan 1 uang dinar kalau di awal darah, setengah uang dinar kalau di akhir darah. 1 dinar itu 5 gram, setengahnya 2,5 gram. Dan juga semua perbuatan dosa-dosa besar hendaknya dikiaskan oleh itu, kata ulama. Kalau kita melakukan dosa-dosa besar, hendaknya kita melakukan hal itu. Selain istighfar, kita bersedekah dengan 1 uang dinar atau setengah uang dinar. Wal jima'u fil haid min al-kabair, wajib 'alaiha qada'u shaumi Ramadan duna shalah. Wajib atasnya mengqadha puasa Ramadan tidak dengan salat. Tadi sama. Salat enggak wajib qadha. Wa idzan qata'ad dam. Karena berat kalau salat disuruh qadha, puasa aja malas-malasan perempuan. Wa idzan qata'ad dam, apabila terputus darahnya, halallaha shaum qabla al-ghusli. Kalau terputus darah bersih langsung dia. Sebelum waktu fajar darahnya bersih. Dia malas mandi, sama seperti orang yang tadi janabah, punya hadas besar, dia enggak mau mandi, mandinya siangan. Apa dia? Boleh puasanya, tapi haram. Biasanya ninggalin subuh. Subuhnya gimana? Atau ya mungkin dia habis subuh langsung dimandi, atau agak mulai agak segeran dikit. Yang penting apa? Yang penting dia udah niat sebelum subuhnya udah niat. Dia udah tadi masih keluar darah tapi udah bersih. Sebelumnya maghribnya, malamnya masih keluar darah. Saat itu bersih, udah nggak ada darah. Wajib dia berpuasa, wajib dia mandi, wajib dia berpuasa, walaupun ditunda puasa mandinya. Boleh dia berpuasa walaupun mandinya tertunda. Wa idzan qata'ad dam halallaha as-shaum qabla al-ghusli. Nah, apabila terputus darahnya, maksudnya bersih, halalahu as-shaum, maka boleh bagi perempuan tersebut berpuasa qabla al-ghusli, sebelum mandi. Sebelum mandi boleh, sama seperti orang yang janabah. Wa yahrum bin nifasi ma yahrum bil haid. Dan haram bagi orang yang nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Kosongnya rahim dari janin, baik janinnya itu masih bentuk alaqah atau bentuk mudghah, yang dikategorikan itu asli daripada manusia oleh dokter, oleh bidan, oleh mantri, oleh siapa aja. Oh ini asalnya
memang manusia nih. Bukan darah gumpalan darah kotor, bukan. Ini darah asli manusia, cuman keguguran. Ini daging tadinya mesti jadi janin, tapi keguguran. Ketika kosongnya rahim dari janin tersebut, dari gumpalan darah tersebut, dari gumpalan daging tersebut, darah yang keluar setelahnya. Bukan yang bareng dengan anak. Kalau bareng dengan anak dinamakan darah wiladah, darah kelahiran. Ini darah setelah kosongnya rahim. Bahasan ulama itu teliti. Mungkin kita nggak kebayang. Kalau di Belak sekarang kesar. Anaknya apa? Dikeluarin dari bukan maaf dari tempat yang biasanya. Keluarin dari perutnya, diambil tuan anak. Yang penting apa? Kosong rahim. Setelah itu ada keluar darah nggak? Keluar darah nifas dengan syarat. Darah itu tidak diselingi dengan bersih selama 15 hari. Habis keluar anak, semuanya keluar anak, selesai ngelahirin, berhenti, nggak ada darah selama 15 hari. Habis 15 hari keluar darah, bukan darah nifas, tapi darah haid. Darah itu bukan dikategorikan darah nifas, tapi darah haid. Kenapa? Karena kosongnya waktu bersihnya dari setelah melahirkan 15 hari. Sedangkan dari pembahasan ulama, boleh orang yang melahirkan itu mengeluarkan darah haid. Bahkan orang yang hamil pun bisa mengeluarkan darah haid. Orang yang melahirkan, orang yang hamil bisa dia dikategorikan ngeluarin darah haid. Ini ibu-ibu nih yang tahu. Orang yang hamil masih bisa keluar darah haid. Begitu juga orang yang melahirkan. Dengan syarat apa? Setelah lahir tidak ada darah bersih sampai 15 hari. Setelah 15 hari keluar darah, kemungkinan itu dikategorikan darah haid. Kalau memang hitungannya seperti tadi. Seperti hukum darah haid yang tadi. Tapi tidak dinamakan darah nifas. Paham? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Darah wiladah adalah darah yang bersamaan keluar dengan janin. Darah yang bersamaan keluar dengan janin adalah darah melahirkan. Wan nifasu waddamul kharij ba'dal wiladah. Dan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Melahirkan maksudnya setelah kosongnya rahim dari janin, atau dari gumpalan darah, atau dari gumpalan daging yang dikatakan oleh mantri, oleh bidan, oleh dokter itu asli manusia asalnya, tapi keguguran. Itu nifas. Dan nifas darahnya sebentar. Dia keluar darah, kemudian kok bersih. Bisa dikategorikan dari nifas tadi yang tadi keluar tuh. Sedikit tadi habis ngelahirin, keluar sebentar doang. Mungkin ya 10 menit atau sebentar aja keluar darah nifas, habis itu bersih. Yang keluar darahnya tadi namanya darah nifas. Karena apa? Minimal waktu nifas itu majjah, sebentar doang. Minimal darah nifas, majjah, secipratan doang. Keluar darah, udah. Habis itu bersih. Udah, nama yang tadi keluar adalah darah nifas. Maksimalnya 60 hari. Maksimalnya 60 hari. Kebanyakan wanita 40-50 hari. 40 sampai 50 hari kebanyakan wanita. Nah nanti kalau sudah lebih dari 60 hari, masuk lagi hitungan darah istihadah. Kalau lebih dari 60 hari masih juga keluar darah, hukumnya balik ke dalam istihadah. Nanti kita pelajarin di waktunya kalau memang ada daurahnya. Tanya Habib Bagir. Habib Bagir juga bisa ngajarin di darah istihadah. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan kita dari minggu yang lalu kita selesaikan. Yang terakhir lupa. Yang diharamkan juga tolak. Mentalak wanita dalam keadaan haid. Haram. Tapi jatuh talaknya jatuh. Namanya talak bid'i. Talak yang diharamkan. Bid'ah. Talak bid'ah. Sunnah untuk dirujuk. Sunnah untuk dirujuk. Kenapa? Kata ulama karena panjang masa iddahnya, kesian tuh perempuan. Karena masa iddahnya perempuannya 4 kali bersih. Nunggu bersihnya. Ada yang mengatakan 4 kali haid. Panjang masanya.
Kecuali dia talaknya begini. Aku talak engkau di saat akhir engkau keluar darah haid. Nah, itu dibolehkan oleh ulama. Atau memang sudah dua-duanya udah nggak kuat menahankan pernikahan. Itu juga dibolehkan oleh ulama. Dua-duanya keras-kerasan mau talak dua-duanya. Itu dibolehkan oleh ulama. Atau dengan iwat, kata ulama. Si perempuan bayar iwat dengan si laki bayar iwat dengan si perempuan bayar iwat, bukan lakinya. Perempuannya bayar iwat, aneh mau cerai. Nah, kalau dipaksa karena kebutuhan si perempuan, bukan orang tuanya, bukan saudaranya yang suruh. Saudara yang bayar, aneh yang bayarin, nggak apa-apa, nggak sah kata ulama. Bukan nggak sah, nggak haram kata ulama. Sahnya talaknya jatuh, tapi haram. Walaupun saudaranya, yang boleh adalah perempuannya yang bayar lakinya. Aneh mau talak dari ente head, nggak apa-apa. Aneh bayar ente. Maksa dia, itu boleh, nggak jatuh haram. Kenapa? Karena paksaan dari perempuan yang sudah nggak kuat dengan lakinya, dibolehkan oleh ulama. Itu termasuk talak bid'i, talak yang diharamkan, talak yang bid'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.